Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya kalian sehat selalu dan selalu dilindungi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada materi hari ini, kita akan belajar tentang iman kepada hari kiamat, jenjang kelas 9 kurikulum merdeka. Pak Kopi akan menyiapkan secara mandiri melalui video virtual ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita pahami dari tutorial ini nanti menjadi ilmu yang bermanfaat kita semuanya. Baik, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, anak sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kopi akan bertanya pada kalian yang pertama. Tahukah kalian tentang gempa, banjir, tanah longsor? Apakah kalian mendengar setiap hari mungkin di masjid atau di musala ada informasi orang meninggal atau wafat? Insya Allah semuanya sudah pernah mendengarkan semuanya. Baik anak sekalian, di materi hari ini kita akan belajar melalui tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan bisa menjelaskan pengertian hari kiamat beserta macam-macamnya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tanda-tanda kiamat dari masing-masing macam-macamnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan alur kehidupan manusia pasca kematian. Baik anak sekalian, Pak Kopi ingin tanya, mungkin kalian sudah pernah mendengar materi ini mungkin di jenjang sebelumnya. Apa itu hari kiamat? Dan hari iman kepada hari kiamat itu rukun iman keberapa? Baik, pasti kalian punya jawaban masing-masing. Baik, kita bahas hari ini anak-anak. Baik, hari kiamat itu adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk, termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi ini akan dimatikan atau diwafatkan. Kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia dan termasuk rukun iman yang kelima. Hari kiamat sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada kiamat suro, ada kiamat kubro. Kiamat suro secara bahasa artinya adalah kiamat kecil, sedangkan kubro secara bahasa artinya kiamat besar. Secara istilah, kiamat suro itu adalah musnahnya atau hancurnya sebagian alam semesta, termasuk isinya. Kemudian kalau kubro itu adalah musnahnya seluruh alam semesta sebagai tanda dimulainya kehidupan akhirat. Kemudian tanda-tanda kiamat suro. Di sini muncul gambar yang pertama adalah pasti namanya kematian. Kemudian tanda-tanda diantaranya yang kedua adalah gunung meletus, kemudian banjir, terjadinya kecelakaan di mana-mana. Ini merupakan salah satu tanda-tanda dari kiamat suro. Bagaimana dengan tanda-tanda kiamat kubro? Tanda-tanda kiamat kubro adalah yang pertama datangnya bangsa Ya'juj Ma'juj itu manusia tapi perilakunya seperti hewan. Kemudian dabatul ardi, adalah binatang ajaib dan dapat berbicara dengan manusia seperti hewan. Contohnya seperti hewan yang bisa berbicara dengan manusia, perilakunya kayak manusia. Kemudian munculnya Dajjal. Dajjal ini akan muncul pada saat hari kiamat nanti. Kemudian turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seseorang yang akan mengislamkan di hari akhir nanti sebelum hancurnya alam semesta ini. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, terbitnya matahari dari arah barat, tajamnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia, misalnya Ka'bah di kota Makkah, dan munculnya dukhan atau asap selama 40 hari. Kemudian yang ketiga, bagaimana ketika hancurnya alam semesta, kemudian manusia mengalami masa seperti apa? Maka di sini akan kita bahas alur kehidupan manusia pasca hari kiamat. Setelah hancurnya alam semesta ini, manusia nanti akan mengalami pertama itu adalah masuk ke alam barzah atau alam kubur. Ketika di alam kubur, manusia nanti akan
dibangkitkan dari kuburnya masing-masing ketika seluruh alam semesta sudah hancur lebur. Kemudian setelah dibangkitkan akan diarahkan ke padang mahsyar atau pengadilan Allah. Di sinilah nanti manusia akan mengalami dua fase, namanya fase yaumul hisab, yaumul mizan. Yaumul hisab adalah dihitung seluruh amal baik dan buruknya. Setelah itu ditimbang amal baik dan buruknya, kemudian baru setelah itu dibalas atau yaumul jaza. Kalau kita yang menjajah ini, manusia akan melewati jembatan yang namanya Shiratul Mustaqim, yang mana jembatan ini terbuat dari sehelai rambut yang dipotong menjadi 7, dan ini nanti akan menentukan ketika banyak amal baiknya manusia akan masuk ke surga, ketika banyak buruknya maka akan masuk ke neraka. Itu yang bisa Bapak sampaikan sebagai inti pelajaran hari ini. Inilah referensi dari buku paket dan buku guru yang Bapak ambil. Semoga bermanfaat materi ini, dan kurang lebihnya maaf. Sampai ketemu lagi. Semoga kita semuanya sehat selalu. Kita tutup dengan baca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.